Halo, apa kabar semua? Salam kenal dan selamat datang di channel Cinema 1. Channel ini menyajikan cerita alur kisah dari film-film yang sangat menarik. Dan di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah film aksi berjudul Nobody yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan kisah seorang bapak-bapak yang bernama Hutch Mansell yang berusaha keras menjadi seorang bapak teladan di keluarganya. Tapi mengapa Hutch begitu kesulitan menjalani kehidupannya yang sudah terbilang normal-normal saja? Siapakah Hutch Mansell ini sebenarnya? Penasaran? Mari kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Selamat menyaksikan. Cerita ini berawal dari kisah si Hutch yang tenggelam di dalam rutinitasnya. Walaupun kehidupannya sudah mapan tanpa kekhawatiran, tetapi tampak Hutch tidak bahagia dan terdapat perang batin di dalam dirinya. Rutinitasnya terus berulang tanpa ada apa-apa, sampai tiba-tiba sesuatu terjadi, rumahnya si Hutch kemalingan. Si Hutch berniat menghentikan malingnya pelan-pelan, tapi ketahuan, dan si Hutch pun dirampok. Tiba-tiba malingnya diterjang dan diketekin sama anaknya si Hutch. Melihat itu si Hutch hampir aja mau gebukin malingnya, tapi entah kenapa dia berhenti dan menyuruh anaknya melepaskan malingnya. Akhirnya para maling itu pun pergi membawa barang curiannya. Anaknya pun kecewa karena ayahnya malah melepaskan maling-maling tersebut. Atas kejadian tersebut, Hutch pun galau karena hampir saja keluarganya celaka. Walaupun gundah gulana, Hutch berusaha kembali ke rutinitasnya. Tetapi saat hendak berangkat kerja, si Hutch dikomen nyelekit sama tetangganya. Katanya kalau yang kemalingan itu rumahnya, pasti dia tidak akan diam saja. Begitu pula di tempat kerjanya. Hutch bertemu dengan adik iparnya yang bernama Charlie. Si Hutch dibilang cemen sama si Charlie karena Hutch tidak berbuat apa-apa. Ini membuat Hutch makin frustasi. Charlie lalu memberikan pistol pada Hutch dan menyuruh Hutch menyimpannya untuk berjaga-jaga. Setelah itu Hutch bertemu pemilik kantornya bekerja, yang juga merupakan mertuanya yang bernama Eddie. Mereka berbincang sedikit tentang Hutch yang ingin membeli kantor tersebut supaya Eddie bisa pensiun. Di akhir percakapan, Eddie mendukung soal keputusan Hutch yang tidak gegabah saat kemalingan. Di dalam ruangannya, Hutch mengobrol melalui saluran aman radio dengan seseorang yang terdengar cukup akrab dengannya, yang ternyata orang tersebut sudah tahu soal kejadian semalam. Hutch akhirnya menceritakan kejadiannya. Ternyata, Hutch tidak jadi gebukin malingnya karena Hutch dapat melihat pistol yang ditodongkan kepadanya tidak ada pelurunya, yang membuat Hutch mengerti kalau malingnya mungkin hanyalah orang-orang yang gegabah. Tapi tetap saja, kejadian itu mengganggu pikirannya, karena Hutch tidak berbuat banyak saat keluarganya dalam bahaya. Sebelum pulang ke rumah, Hutch pergi ke sebuah panti jompo untuk mengunjungi ayahnya, yang ternyata adalah seorang pensiunan polisi. Hutch menceritakan kejadian kemalingan yang dialaminya. Walaupun berusaha menutupi, ayahnya dapat melihat kalau si Hutch sedang tidak baik-baik saja dan berkata kalau Hutch yang dulu pasti akan mengambil tindakan yang berbeda. Sesampainya di rumah, anaknya Hutch yang paling kecil lapor kalau sepertinya gelang kesayangannya terbawa maling kemarin. Kegundahan Hutch pun memuncak dan Hutch memilih untuk melakukan sesuatu. Ia kembali ke tempat bapaknya untuk mengambil lencana dan pistol bapaknya. Bapaknya memergoki, tapi lalu mempersilahkan keputusan anaknya. Hutch lalu bergegas naik busway ke tempat-tempat tato untuk mencari info tentang malingnya. Karena saat kemalingan, si Hutch sadar kalau malingnya punya sebuah tato di tangannya. Akhirnya sampailah si Hutch di sebuah tato yang dimiliki Pak Budi. Seorang aki-aki veteran militer yang lagi duduk di situ sadar kalau lencana yang ditunjukkan Hutch udah kadaluarsa. Pak Budi pun mengancam mau mukulin si Hutch. Hutch membalasnya dengan mencoba bernegosiasi. Saat negosiasi, veteran perang tadi melihat tato di pergelangan tangan Hutch. Melihat tato tersebut, dia seakan mengenali sosok Hutch. Seakan Hutch juga sudah terkenal di kalangan militer. Aki-aki itu pun merinding goyang dan langsung angkat kaki dari situ. Pak Budi yang ikutan ciut pun membantu si Hutch memberi info tentang malingnya. Setelah mendapat info, Hutch langsung menyerbu rumahnya si maling. Si maling yang lagi makan ditabok pakai pistol sama si Hutch. Hutch yang amarahnya udah diubun-ubun meminta gelang kesayangan anaknya sambil menodongkan senjata.
Tiba-tiba ada suara bayi menangis. Ternyata maling-maling tersebut adalah sepasang pasutri muda yang memiliki balita yang membutuhkan bantuan khusus. Hutch pun pergi dari situ sambil frustasi. Saking frustasinya, tembok yang gak salah apa-apa dipukulin sama dia sampai tangannya berdarah. Di jalan pulang, tiba-tiba busway yang ditupangi Hutch dinaiki sama beberapa berandalan. Para berandalan itu mengganggu seorang penumpang wanita. Hutch pun memutuskan akan bertindak. Di sisi lain, dia merasa akhirnya ada tempat pelampiasan amarahnya. Walaupun memiliki pistol, Hutch memilih membuang pistolnya dan hendak menghajar para berandalan tersebut dengan tangan kosong. I'm gonna fuck you up. Pukulan demi pukulan ia terima, tapi semua tak sebanding dengan keberingasannya si Hutch memukuli para berandalan tersebut. Setelah pertarungan selesai, ternyata ada satu berandalan yang kelewat bonyok sampai gumoh dan tersedak darahnya sendiri. Hutch pun membantu berandalan tersebut supaya dia selamat. Lalu Hutch pergi pulang meninggalkan para berandalan itu. Saat sampai di rumah, Hutch dipergoki istrinya pulang dengan babak belur. Istrinya tampak sudah maklum sambil mengobati luka-lukanya si Hutch, menandakan hal-hal seperti itu dulu pernah mereka lalui bersama. Di sebuah klub malam, ada seorang aki-aki yang doyan dugem bernama Yulian Kuznetsov. Walaupun doyan yang berjoget ria, tapi dia sebenarnya adalah bos salah satu kelompok mafia. Aksinya berjoget dipandang rendah oleh anggota mafia lainnya. Mendengar itu, tanpa pikir dua kali dia menggorok salah satu pengunjung di situ hanya demi membuktikan kebrutalannya. Melihat itu pun para anggota mafia tadi langsung menarik kata-kata yang telah mereka lontarkan. Saat sedang berpesta di klub miliknya itu, Yulian dapat telepon penting dari sebuah rumah sakit. Nah, inget kan bocah yang tadi ditolongin sama si Hutch walaupun digebukin? Dia sakaratul maut di rumah sakit. Dan dia ternyata adalah adiknya Yulian. Yulian kesel banget adiknya bonyok. Lalu Yulian gebukin teman-teman adiknya sambil nanya siapa yang ngelakuin ini semua, dan nanya gimana cara nemuin pelakunya. Ternyata salah satu berandalannya nemuin kartu busway-nya si Hutch. Dari situ Yulian udah megang identitasnya si Hutch. Selanjutnya cerita kembali berfokus pada Hutch. Hutch seneng banget karena akhirnya dia sudah bertindak dengan benar. Dia bahkan memuji anaknya pada upayanya berhentiin maling. Sesaat setelahnya Hutch dapat telepon dari orang yang di radio. Orang itu mewanti-wanti Hutch kalau berandalan yang dipukulin si Hutch punya koneksi orang gak biasa. Kalau gak percaya tanya aja ke tukang cukur katanya. Hutch lalu datang ke tukang cukur. Ternyata tukang cukur yang dimaksud bukanlah tukang cukur Garut biasa. Tukang cukur ini ternyata super tahu akan segalanya. Dia bahkan tahu kalau Hutch akan datang kepadanya. Tukang cukur itu lalu menjelaskan siapa sosok Yulian sebenarnya. Di sini kita jadi tahu lebih dalam soal Yulian. Yulian ini adalah seseorang yang sangat berbahaya. Yulian adalah seorang bos mafia yang lagi punya kerjaan jagain aliran duit sindikat mafia lainnya. Dia bertugas jagain duit-duit itu dengan upah dia dapat imbalan duit dari sana. Walaupun sebenarnya, dia pengen tugasnya cepat selesai karena dia pengennya pensiun. Tukang cukur juga menjelaskan kalau si Yulian lagi nyariin si Hutch dan harus dapet karena kalau enggak nanti pamornya di sindikat mafia turun dan Yulian bisa kehilangan upahnya. Seorang hacker anak buahnya Yulian yang kita sebut saja Juminten udah nemuin data-data yang berkaitan dengan kartu busway tadi. Kartu busway tadi ternyata punya ayahnya si Hutch. Dan data yang ditemukan menjelaskan kalau si Hutch adalah orang biasa-biasa saja. Yulian gak percaya dan nyuruh anak buahnya telusuri lagi. Juminten akhirnya telusuri lebih jauh lagi sampai ke pusat data negara. Setelah ditemukan, ternyata Hutch ini punya masa lalu yang sangat kelam dan kejam. Juminten auto kena mental dan langsung mengundurkan diri saat itu juga. Sedangkan Yulian yang tahu itu semua hanya sedikit terganggu dan menelpon anak buahnya yang lain untuk tetap menangkap si Hutch. Hutch yang telah mengetahui tentang Yulian mulai khawatir tentang keselamatan keluarganya karena dia berhadapan dengan mafia. Dia mencoba mengajak keluarganya berlibur ke luar negeri ke tempat yang lebih aman, tapi ternyata sudah terlambat. Rumahnya didatangi anggota mafia bersenjata anak buahnya Yulian. Hutch bergegas menyuruh keluarganya bersembunyi di basement rahasia miliknya. Hutch lalu berhadapan dengan para anggota mafia bersenjata tersebut.
Dengan sengitnya, Hutch menandingi para anggota mafia tersebut seorang diri. Tetapi karena kalah jumlah, Hutch akhirnya tertangkap dengan disentrum dari belakang. Hutch lalu dibawa para anggota mafia yang tersisa dengan mobil. Tetapi di jalan, dengan kecerdikannya, Hutch mampu membuat kewalahan seisi mobil tersebut sampai membuat mobil itu kecelakaan terbalik dan mafianya mati semua. Ketika keluar dari mobil, ternyata salah satu anggota mafia tersebut masih hidup dan bertanya pada Hutch siapa dia sebenarnya. Hutch akhirnya memberitahu kalau dia dulunya bekerja untuk negara. Tapi baru setengah cerita, ternyata anggota mafianya udah keburu koid. Hutch bergegas pulang untuk ngeluarin keluarganya dari basement tempat mereka berlindung. Keluarganya kaget betapa kacau balaunya keadaan rumah mereka. Hutch lalu meminta istrinya membawa keluarganya ke tempat aman untuk sementara. Istrinya bertanya, ada apa ini semua? Hutch menjelaskan bahwa keadaan ini adalah karena dirinya. Namun ia berjanji akan menuntaskannya dan berjanji semua akan aman kembali. Istrinya menerima hal itu dan meminta Hutch untuk berhati-hati. Istrinya lalu pergi membawa anak-anaknya. Hutch bersiap membekali dirinya dengan emas yang sepertinya penghasilannya di masa lalu. Dengan para anggota mafia yang tersisa tadi, sembari membersihkan barang-barang di tempat kejadian perkara, Hutch bercerita sedikit pada anggota mafia yang masih hidup tentang alasan dia pensiun dari masa lalunya. Dahulu kala dia pernah menangani seseorang bernama Alan. Alan ini mencuri duit militer negara jutaan dolar. Hutch sudah siap untuk mengirim Alan ke alam baka. Tapi Hutch berpikir kembali setelah mendengarkan Alan sungguh menyesali perbuatannya. Akhirnya Hutch pun diam-diam melepaskan Alan. Beberapa tahun setelah itu, Hutch dari jauh memantau si Alan mengira Alan akan kembali menjadi kriminal. Tapi Hutch kaget karena ternyata si Alan beneran tobat dan memiliki keluarga cemara bahagia. Dari situlah Hutch iri kepada Alan yang bisa menjalani hidup dengan tenang, yang membuat Hutch juga ingin membenahi hidupnya. Ia lalu berhenti dari pekerjaannya melayani negara dan memilih menjalani hidupnya sebagai warga biasa hingga saat ini. Saat sedang seru bercerita, ternyata para anggota mafianya udah pada lelap. Hutch lalu membersihkan jejak kejadian tersebut dengan membakar rumahnya sampai habis tidak tersisa. Hutch tanpa sungkan membawa mobil tetangganya yang komennya lekit tadi untuk pergi dari situ dengan membawa rencananya untuk menuntaskan semua ini. Dan ternyata, bapaknya si Hutch juga didatangi dua anggota mafia. Namun mereka bukan tandingan bapaknya karena bapaknya juga bukanlah orang sembarangan. Hutch datang ke kantor mertuanya. Dengan emas miliknya, dia membeli tempat itu dari mertuanya. Mertuanya sudah setuju, tapi adik iparnya tidak setuju dan hendak memukul si Hutch. Hutch tentu saja dapat menangkis dengan mudahnya dan membogem seperut si Charlie sambil menenangkan si Charlie. Kesepakatan terjadi. Dan Hutch meminta mertuanya untuk mengevakuasi tempat itu karena Hutch ingin menggunakan tempat tersebut untuk suatu keperluan. Julian di tempatnya menonton berita tentang kematian anak buahnya. Dan juga melalui telepon ia mendapat informasi kalau anak buahnya yang dikirim untuk membunuh bapaknya si Hutch juga telah mati dan bapaknya si Hutch menghilang. Julian sadar keadaan memanas. Dia menyuruh seluruh pasukannya disiapkan. Hutch mempersiapkan kantor barunya menjadi tempat pertempuran dengan memasang berbagai jebakan. Hutch dihubungi oleh orang yang ada di radio. Orang itu ngomel-ngomel karena keadaannya malah jadi kacau balau. Hutch males diomelin, jadi Hutch merespon dengan bilang dia punya rencana dan langsung mematikan radionya. Hutch lalu pergi nyamperin kantornya si Julian. Julian yang lagi orkes di klub miliknya tidak sadar kalau Hutch sedang menyambangi kantornya, menghabisi banyak anak buahnya, membuat kantornya hancur berantakan, serta membakar semua uang aliran dana mafia yang seharusnya dijaga oleh Julian. Selesai bernyanyi, Julian melihat Hutch berada di depannya dengan santai menyantap makan malam. Situasi memanas. Hutch membuka serbet di mejanya yang ternyata tersembunyi bom yang dapat melenyapkan mereka semua. Dua pihak pun mengerti kalau ini membutuhkan pembicaraan empat mata. Hutch mengutarakan kekesalannya karena Julian telah mengusik ketentraman keluarganya. Dia bercerita kalau dia bahkan membakar habis semua uang yang seharusnya dijaga Julian saking kesalnya. Hutch menawarkan agar mereka sama-sama melupakan yang terjadi atau Hutch akan semakin membabi buta. Hutch lalu pergi membawa bom di tangannya. Situasi tak kunjung membaik karena uang yang dijaga Julian sudah binasa. Julian yang tidak terima memilih melawan Hutch dan mengejar Hutch saat itu juga membawa seluruh pasukannya.
Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ratusan peluru dilontarkan pada Hutch tapi tidak dapat menandingi ketangkasan Hutch berkendara. Hutch lalu menggiring mereka semua ke kantor yang telah dia persiapkan sebelumnya. Para mafia yang termakan umpan mengikuti Hutch ke tempat tersebut. Belum sempat Hutch masuk ke dalam, aksi tembak-menembak sudah terjadi. Hutch yang sedang dibrodol senjata tiba-tiba mendapat pertolongan dari seseorang dari jendela atas kantor. Orang tersebut ternyata adalah orang yang ada di radio, yang ternyata juga adalah anak angkat ayahnya yang sudah Hutch anggap sebagai adiknya sendiri. Pertempuran sengit pun terjadi. Siapa sangka ternyata ayahnya si Hutch juga hadir membantu. Persatuan mereka bertiga tidak dapat tertandingi lagi. Puluhan pasukan dapat mereka sikat bagaikan kuman. Jebakan demi jebakan yang telah dipersiapkan Hutch juga turut melumat para anggota mafia itu. Pertempuran terus berlanjut dengan kemenangan yang hampir pasti. Tiba-tiba adiknya Hutch tertembak dan peluru mereka bertiga habis. Julian yang tersisa sendirian menodongkan senjata ke mereka. Hutch yang punya akal cerdik menempelkan bom pada kaca pabrik anti peluru. Yang dengan nyalinya kemudian dia bawa berlari dan dia ledakan bom tersebut di depan Julian dari jarak dekat. Julian pun gugur dengan sangat-sangat mengenaskan. Berkat kaca anti peluru tersebut, si Hutch hanya pegelinu saja dan mereka bertiga selamat. Sirine pun terdengar menandakan polisi telah dekat. Hutch menyuruh ayah dan adiknya untuk pergi. Hutch ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Para polisi itu pun heran kenapa bisa ada pertempuran sebesar ini di kota mereka, apalagi melibatkan mafia. Para polisi itu pun bertanya kepada Hutch siapa dia sebenarnya, tapi dengan tenang Hutch mengatakan, Nobody. Tiba-tiba para polisi itu pun keduanya mendapat telepon yang seakan berasal dari tempat yang sama, menyuruh mereka untuk melepaskan Hutch saat itu juga tanpa banyak tanya, yang mengisyaratkan kalau si Hutch ini adalah sosok yang penting, gokil. Dan cerita pun tamat. Itulah tadi kisahnya si Hutch. Untuk siapa Hutch ini sebenarnya dan seperti apa dia dulunya memang belum dijelaskan secara rinci di film ini. Karena di akhir film masih ada adegan di mana Hutch yang sedang bersama istrinya mendapat telepon tak dikenal yang sepertinya dari tempat dia dulu bekerja. Menandakan mungkin akan ada film lanjutan yang akan menjelaskan lebih rinci siapa Hutch sebenarnya. Untuk kejelasannya, mari kita tunggu saja bersama-sama. Sekian alur kisah di episode ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata, nama, atau dalam penyampaian. Jika masih penasaran secara detail tentang film ini, mohon menyempatkan untuk menyaksikan filmnya secara full karena film ini sangat seru. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Saya mohon izin undur diri. Sampai ketemu lagi di channel Cinema 1.